Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Aldi Wirawan dari kelas TRPL B1 Angkatan 2022 akan mempresentasikan dan juga mendemokan tugas praktikum perangkat bergerak untuk membuat kalkulator. Jadi, saya akan menjelaskan mulai dari activity main XML. Saya menggunakan relative layout, di mana relative layout ini membuat elemen-elemennya itu bersifat relatif terhadap parent ataupun item yang lain. Di sini terdapat properties dari relative layoutnya, di mana width-nya itu match parent dan juga height-nya match parent, di mana nanti akan memaksimalkan ukuran panjang dan juga lebar dari layar. Kemudian tools konteksnya itu merujuk pada main activity, jadi ini menandakan bahwa layout ini itu memiliki hubungan dengan kelas main activity. Kemudian paddingnya 16 dp. Dan untuk backgroundnya itu warna putih. Kemudian untuk rotationnya vertikal, sehingga dia nanti akan elemennya tersusun dari atas ke bawah atau secara vertikal. Kemudian pada kalkulator ini saya memiliki beberapa elemen. Jadi di sini saya ada 2 text view, kemudian ada 4 linear layout, yang dimana keempat linear layout ini disusun secara horizontal. Dan di dalamnya masing-masing ada 4 button. Ini linear layout pertama, ini kedua, ketiga, keempat. Untuk text view yang pertama, ini yang di paling atas dari elemen-elemen yang lain, itu dengan ID txt_opr, yang dimana di text view ini nanti akan menampilkan preview dari angka dan operator yang dijalankan. Jadi operasinya apa nanti akan muncul di sini. Kemudian pada text view kedua dengan ID txt_main itu berfungsi untuk menampilkan inputan dari button, terkhususnya angka. Jadi nilai-nilainya nanti akan keluar di sini. Baik nilai dari angka yang akan dikalkulasikan dan juga hasilnya. Dan di sini saya kasih nilai awal 0. Oke. Jadi saya menyusun layout ini dari bawah. Jadi paling bawah itu ada linear layout ya, dengan ID layout 4 ini di paling bawah. Saya gunakan properties layout align parent bottom true, sehingga dia akan berada di posisi paling bawah sendiri. Kemudian width-nya match parent sehingga maksimal lebarnya. Kemudian height-nya 80 dp, orientationnya horizontal sehingga nanti elemennya ke samping. Kemudian untuk properties button-nya itu untuk width-nya saya terapkan 0 dp. Kemudian height-nya match parent, jadi akan maksimalkan di sini diatur 80 dp. Kemudian texture-nya 24, dan di sini untuk on click ya, ketika button itu diklik maka nanti akan menjalankan function input number untuk angka. Jadi untuk angka itu input number. Kemudian untuk operator itu nama fungsinya input opr. Dan untuk result itu nama fungsinya call result. Kemudian ada satu lagi yaitu AC atau all clear, itu nama fungsinya adalah sebentar. Clear call. Oke. Jadi di sini kenapa saya kasih width-nya 0 dp agar nanti dia tidak terpengaruh
lebarnya. Karena saya menggunakan layout weak di sini agar distribusinya bisa stabil antara elemen-elemen yang lain, bisa sama. Kemudian untuk properties dari button semua sama, hanya mungkin beda dari on click-nya. On click listener ini beda dari warnanya, beda dari teksnya, dan juga beda dari letak layoutnya ya. Jadi per satu linear layout itu mengandung 4 button. Dan kemudian di linear layout yang di atasnya ini atau linear layout ID3, saya gunakan layout above di atas layout 4 sehingga posisinya akan tepat berada di atas elemen layout 4 ini. Dan seterusnya ke atas layout 2 menggunakan properties layout above layout 3, kemudian di atasnya layout 1 menggunakan properties layout above layout 2, jadi akan di atas dari linear layout 2 ini, dan seterusnya sampai text view yang paling atas. Saya rasa mungkin cukup sampai situ penjelasan dari layoutnya. Untuk properties yang lebih mendetail, saya rasa ini hanya menggunakan elemen yang kurang lebih sama, cuman seperti yang saya jelaskan sebelumnya, hanya perbedaan warna, on click, dan juga ID. Kemudian saya akan beralih ke kelas main activity. Jadi di kelas ini berfungsi untuk menjalankan activity dari aplikasinya. Jadi di sini ada pendeklarasian beberapa variabel. Yang pertama ini ada variabel binding. Variabel binding ini nanti fungsinya untuk agar bisa mengakses ke elemen di layout tanpa manual, mendefinisikan secara manual. Kemudian di sini ada variabel isNewValue yang bernilai boolean yang saya terapkan menjadi true, yang dimana fungsinya nanti berfungsi untuk mengecek apakah angka yang dimasukkan itu merupakan value yang baru atau bukan. Di sini saya sistemnya menggunakan hanya 2 bilangan atau 2 nilai yang bisa dioperasikan. Jadi nanti mengecek apakah nanti itu merupakan bilangan baru atau bilangan yang sudah bukan baru. Kemudian di sini ada old number. Itu nanti variabel yang untuk menyimpan bilangan pertama, kemudian new number itu untuk menyimpan bilangan kedua, kemudian OPR ini atau operator itu untuk menyimpan operator. Dan di sini menjalankan activity-nya. Lalu kemudian di sini pertama ada function input number. Jadi function ini berfungsi untuk mengatur on-click listener pada tombol angka, pada button angka dari 0 sampai 9. Kemudian di sini saya menggunakan with binding agar bisa langsung mengakses elemennya secara langsung. Kenapa saya masukkan di dalam? Karena jika with bindingnya di luar, nanti fungsinya tidak terdeteksi. Jadi function ini harus berada di luar, berada di main activity-nya, agar ketika buttonnya diklik tidak crash karena fungsinya tidak ketemu. Jadi saya letakkan with bindingnya di dalam. Kemudian di sini ada pengecekan. Jika merupakan bilangan baru, isNewValue-nya bernilai true, maka nilai teks dari elemen txt main, text view-nya akan dikosongkan. Jadi ini nilai awalnya 0. Ketika dia terdeteksi merupakan bilangan baru, maka
akan dikosongkan, dan kemudian di sini membuat sebuah variabel btn click yang dimana dia akan menambah atau nilai dari teks txt main sekarang itu ditambahkan dengan nilai teks dari button yang diklik. Jika itu bilangan baru, maka di kosong ini akan ditambah dengan button yang diklik. Kemudian akan dimasukkan, di replace txt-main.text ini menjadi btn click, sehingga nilai dari txt-main ini nanti akan menjadi nilai inputan yang sudah disimpan di btn click ini. Saya akan demonstrasikan. Jadi misalnya ini adalah bilangan baru, saya coba klik angka 7, maka nilai 0-nya itu hilang, dan di sini nilai dari txt-main.text-nya itu, atau nilai teks dari txt-main-nya itu adalah 7 untuk sementara. Kemudian di sini is new value-nya dirubah menjadi false, sehingga kondisi ini nanti tidak terjalankan. Jadi ketika ditambah nilai lagi, maka dia otomatis juga akan menambah di sampingnya. Jadi 7, 8, 9, 4 misalnya. Kemudian masuk ke function selanjutnya. Di sini ada function input OPR yang dimana fungsinya untuk mengatur on-click listener pada tombol operator. Di sini ketika terdeteksi operator, ketika button operator itu diklik plus, minus, bintang ini dan garis miring ini, atau bagi atau kali, itu ketika mereka diklik, maka is new value-nya menjadi true lagi, dan kemudian menyimpan nilai dari txt-main.text ini ke dalam old number. Sehingga ketika kita klik operator baru di plus nanti, maka nilai bilangan pertama ini disimpan di old number. Kemudian terdapat variabel OPR yang dia menyimpan nilai dari operatornya dalam bentuk teksnya ya. Jadi misalnya button plus yang diklik, maka operator plus yang nanti akan disimpan. Kemudian di sini txt OPR ya, itu nanti teksnya, nilai teksnya akan diisi dengan old number ditambah dengan operator. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya saya klik plus, jadi nanti dia akan tampil di sini, tampil di bagian text view txt OPR dari old numbernya yaitu 78944 dan operatornya yaitu plus. Kemudian karena is new value-nya menjadi true, ketika saya memasukkan nilai lagi, maka otomatis dia akan membuat baru, dikosongkan, kemudian di replace dengan nilai yang baru. Ini saya coba masukkan lagi 456 misalnya. Kemudian pada function call result, jadi function call result ini ketika button result atau button sama dengan ini diklik, maka variable new number ini akan bernilai txt-main yang sekarang. Jadi nilai dari txt-main 456 ini akan disimpan pada new number. Kemudian saya membuat variable result yang bernilai double, yang dimana ini berfungsi untuk menyimpan hasil dari kalkulasinya. Kemudian menggunakan when OPR. OPR ini adalah variable OPR atau variable operator yang dimana operator disimpan. Penggunaan when ini untuk memperingkas atau alternatif lain dari penggunaan if else yang mungkin cenderung lebih panjang ya. Jadi ini dicek apakah dia garis miring, apakah dia bintang, apakah dia plus atau minus. Jadi jika dia
bertanda bagi, maka result itu sama dengan old number diubah menjadi double, dibagi operatornya dengan new number yang dirubah menjadi double. Begitu juga dengan operator kali, plus dan minus akan menyesuaikan dengan operator ya. Dan di sini adalah di mana proses kalkulasi itu dilakukan. Kemudian setelah itu dicek hasil resultnya. Jika resultnya itu di modulo 1.0 atau di modulo 1 hasilnya adalah 0, itu artinya ini bilangan bulat. Maka di sini saya buat variabel baru, yaitu variabel res, di mana variabel result ini diubah menjadi integer. Kemudian dimasukkan ke nilai dari teks dari txt main. Jadi ketika dia merupakan bilangan bulat, maka dia tetap menjadi integer. Tapi ketika dia bernilai atau ketika di modulus 1 ternyata tidak sama dengan 0, yang artinya dia adalah bilangan desimal, maka dia akan menjadi double. Kemudian di sini dilakukan update lagi untuk previewnya, yaitu txt_opr.text, yang dimana mereplace teks dari txt_opr menjadi penambahan dari txt_opr ini dengan new number. Jadi ketika disama dengan, maka akan muncul hasilnya dari kalkulasinya, dan juga di sini dari previewnya pun juga ditambahkan new number 456. Kemudian setelah itu di sini ada function clear call, yang dimana ketika button AC atau all clear ini diklik, maka dia akan mereset tampilannya menjadi 0 lagi, jadi seperti semula. Dimana di sini is value-nya dirubah jadi true lagi, sehingga akan memulai bilangan baru lagi. Kemudian txt-text-nya menjadi 0, kemudian txt-opr-nya teksnya itu previewnya menjadi kosong. Juga di sini saya demokan all clear, maka akan mulai dari awal lagi, 0 lagi. Oke, jadi saya akan coba untuk mendemonstrasikannya mulai dari plus, minus, kali, dan bagi. Ini saya coba 12 ditambah 4 sama dengan 16. Kemudian dikurangi 2 sama dengan 14. Kemudian dikali 2 sama dengan 28. Kemudian dibagi 5 sama dengan 5,6. Coba ketika hasil pembagiannya itu bernilai genap misalnya, atau bernilai bulat, misalnya 10 dibagi 5 misalnya, maka dia akan bernilai integer atau bilangan bulat. Jadi jika hasil kalkulasinya tetap bilangan bulat, maka tetap bernilai integer. Tapi jika dia merupakan bernilai double atau dia desimal, maka dia nilainya jadi double, di 1,5 bagi 36 misalnya. Oh iya, oke. Mungkin cukup sekian presentasi kalkulator yang sudah saya buat, dan terima kasih atas perhatiannya dan juga waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.